Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Jadi teman-teman yang sudah chat ke WA saya di 0816658779, kalau belum dijawab sabar ya, semuanya nanti pasti akan saya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Joko yang ada di Tulungagung. Saya mendapatkan ikan gabus liar 7 ekor, Pak. Cuma setelah saya taruh di kolam, sudah lebih dari 2 minggu, kok hanya mau makan beberapa ekor saja, yang lain tidak mau makan, bahkan sudah mulai badannya kurus, kepalanya besar. Bagaimana Pak ini untuk mensiasatnya agar ikan gabus saya mau makan? Ya kalau ikan gabus liar ya, saya sudah pernah kan bikin tutorial tuh kemarin-kemarin masalah ikan gabus, bagaimana menjinakkan ikan gabus dari alam. Nah kalau Bapak sudah mengupayakan 2 minggu kok tetap ada yang tidak mau makan, ya seperti di video saya sebelumnya saya katakan bahwa untuk menjinakkan ikan gabus liar untuk kita jadikan induk atau kita pelihara, prosentasenya juga bisa 50%, 50%, 80%, 20%. Jadi prosentasenya tidak bisa semuanya jadi. Beruntung kalau Bapak sudah menjinakkan ikan gabus 10 ekor, mau makan semua, wah itu beruntung sekali. Ya, bagus lah istilahnya ya. Jadi Bapak tidak rugi waktu lama untuk menjinakkan. Jadi tidak ada tips khusus Pak kalau namanya ikan jinak. Yang penting masukkan ke kolam. Seperti saya dulu pernah bikin video kan, pendekkan airnya, taruh di situ, puasakan 3 hari 4 hari, kasih makan, belum mau, dipuasakan lagi 1 minggu, kasih lagi, nggak mau makan. Ya sudah, kalau sudah 1 minggu lebih, kalau saya indikatornya sudah 1 minggu ke sana sudah nggak mau makan, obatnya pisau Pak, goreng, kasih sambal terasi. Nah itu Pak obatnya. Jadi nggak ada trik khusus untuk menjinakkan ikan gabus ataupun sudah 1 minggu nggak mau makan ya. Yang penting pakannya coba kasih pakan bergerak. Kalau sudah 1 minggu dia tidak mau makan, dengan pakan bergerak sekalipun ya sudah Pak, nggak usah diharapkan, cari lain lagi. Baik, berikutnya dari Pak Bambang yang ada di Cirebon. Saya ingin menanyakan bagaimana Pak prospek kedepannya budidaya ikan gabus. Saya mau memulai tapi masih ragu-ragu Pak. Apakah nanti ke depan bisa menjadikan sebuah peluang usaha saya ataupun tidak? Mungkin segera penjelasannya Pak Swandi. Kalau bicara masalah prospek ya, saya sudah sering kali katakan. Ya kalau saya mengamati usaha ikan gabus ini, setiap hari, detik, menit, jam, setiap hari saya bergelut dengan ikan gabus. Setiap hari saya bertemu dengan para peternak. Ya, cuma karena corona ini aja saya nggak keluar-keluar ya. Tapi keseharian saya bergelut dengan ikan gabus. Saya mengamati pasar, kita bicara pasarnya, ini sangat menjanjikan, prospek sekali. Terutama ikan ini lebihnya tidak seperti ikan yang lain. Ikan yang lain itu hanya dikonsumsi kemudian bikin olahan. Kelebihan dari ikan gabus adalah kandungan albuminnya yang tidak dimiliki oleh ikan pada umumnya. Nah, disinilah nilai lebih ya. Kalau sebuah produk punya nilai lebih, daya jualnya beda Pak. Ya, sampai hari ini saya masih kekurangan masalah ikan gabus. Kemudian kalau Bapak belum mau memulai atau mungkin ragu mau memulai, kalau memang saya kasih tip begini Pak. Orang mau usaha itu Pak, itu nggak usah berpikir terlalu berat Pak. Kalau saya mengawali usaha itu bukan sekali 2 kali Pak ya. Kurang lebih sudah 7 usaha yang pernah saya lakukan. Jual beli motor, buka bengkel, buka konter handphone, tambak udang ya, perikanan, kemudian hewan-hewan yang lain juga pernah. Jadi banyak sekali usaha yang saya lakukan. Nah satu tips yang ingin saya sampaikan ke Bapak kalau mau memulai usaha adalah, begitu Bapak sudah, misalkan contoh, saya kasih contoh, Bapak mau buka warung bakso contoh. Bapak mau buka warung bakso. Yang penting Bapak tahu resepnya, bumbunya, baksonya, bikin baksonya, resep bumbunya. Kalau menurut Bapak makan sudah enak, ya langsung aja buka Pak. Nggak usah berpikir, waduh nanti buka bakso laku apa enggak ya, siapa yang mau beli ya, nanti gimana kalau enggak laku ya. Itu singkirkan dulu. Buka saja Pak orang usaha itu.
Seperti orang usaha itu kalau saya seperti orang buang air besar. Nggak pernah kita masuk ke WC kita berpikir, wah nanti saya mau buang air besar sukses apa enggak ya. Nggak usah Pak, yang penting masuk saja. Nanti begitu sampai dalam kebebelen atau gimana sulit, lah itu nanti lain cerita. Ya, kita cari solusinya. Seperti tadi saya contohkan, buka warung bakso, yang penting buka. Ya, begitu sudah buka, kita tunggui. Kok mulai ada orang beli, kita mintakan masukan. Gimana Pak rasanya Mas? Kasih minta saran sama temen, sama saudara, sama orang beli, gimana rasanya? Ya, sambil dianalisa, disitulah kita mulai belajar. Oh, ini harusnya begini tempatnya. Oh, ini harus rasanya begini. Oh, ini kurang begini, ditambahi. Disitulah penyempurnaannya Pak. Jadi kalau orang mau buka usaha mikir kita harus pinter dulu, mahir dulu, nggak buka-buka Pak, nggak jadi nanti. Ya, seperti orang mau ternak ikan seperti ini, mau budidaya ikan gabus. Nggak usah berpikir, waduh harus bikin kolam beton, harus bikin kolam macem-macem. Waduh ini nanti kalau nggak pelaku gimana, belum modalnya gimana. Berpikirnya yang simple. Ya, saya pengen ternak gabus, saya adanya cuma modal misalkan contoh sedikit terbatas. Tapi saya mau memulai. Beli aja plastik, mau bikin kolam beton belum bisa. Beli aja plastik UV. Tanah digali sedikit, kasihkan plastik, isi air. Kemudian disitulah mulai kita tebar benih, berapapun jumlahnya. Disitulah awal kita memulai. Jadi nggak usah berpikir terlalu berat, wah ini gimana nggak laku dijual. Ya, belum sudah mulai tapi sudah menyerah. Pusing dengan pikiran kita sendiri. Bingung dengan analisa-analisa kita sendiri. Otak kiri kita terlalu memikir terlalu berat yang belum tentu itu terjadi. Nah, jadi mulailah Pak segera. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau Bapak memang yakin dengan gabus itu menjadikan sebuah peluang. Saya ini hanya sebagai penyampai informasi. Ya, masalah itu diterima atau tidak itu silakan masing-masing ya. Jadi saya hanya memberikan informasi dengan apa yang pernah saya lakukan dalam membangun sebuah usaha. Saya dulu mau buka bengkel, nggak berpikir saya itu ahli bengkel. Tapi saya punya orang yang bisa bengkel. Disitulah saya buka, dia saya pakai, saya belajar dari dia. Begitu saya pernah jual beli motor, saya tidak paham tentang kendaraan sepeda motor. Saya tapi punya teman. Ya, saya ngambil kendaraan unit, saya belajar sama dia sambil kita jalankan usaha. Kalau ada orang, ini kendaraan yang asli begini, yang orisinil begini, ini yang imitasi begini, tahu. Disitulah kita belajar. Sama halnya di perikanan ini juga. Saya bukan ahli perikanan, saya itu orang mesin. Tapi disinilah kita belajar Pak. Selama kita mau belajar, kesempatan untuk kita bisa itu ada Pak. Ya, nggak usah ragu-ragu Pak, silahkan. Ini hanya sekedar sharing-sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, berikutnya dari Bapak Rudi, ini yang ada di Karawang. Ya, salam sukses Pak Swadi, Gabus Mania. Ya, salam sukses juga Pak. Saya mau bertanya Pak, apa bedanya ikan gabus induk yang kita dapatkan dari alam dengan ikan gabus induk yang kita dapatkan dari hasil budidaya? Dan bagaimana cara membedakannya Pak? Jadi induk hasil tangkapan alam, ya masing-masing maupun budidaya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kita bicara kelebihannya, pertama, induk budidaya itu lebih jinak. Ya, lebih jinak karena sudah biasa dengan kolam beton sejak kecil. Ya, sejak kecil sudah kolam beton. Kemudian proses dia untuk bertelur di kolam buatan lebih cepat. Kadang dipelihara secara bersama-sama saja bisa bertelur. Wong saya sering kalau manen di tempat peternak itu usia 8 bulan, usia kadang 19, 10 bulan sudah ada anakan di kolam itu juga. Berarti dalam jumlah banyak dia bisa bertelur. Ya. Kemudian induk budidaya, ya, dia lebih mudah beradaptasi juga dengan tempat yang kita miliki. Mau pindah sana, pindah sini nggak masalah. Ya, sifat liarnya nggak ada. Ya, jadi jarang-jarang lompat-lompat juga. Ya. Di kolam beton kita sudah bisa melihat ikan itu berenang dengan santainya, dengan
enaknya kita melihat. Dan di situ kita sudah bisa memijahkan dengan siklus yang rutin. Kemudian pakan juga sudah mudah, kita sudah biasakan dengan saat dia dibudidayakan sejak kecil. Cuma memang kalau bicara kekurangan yang budidaya, untuk mendapatkan postur yang besar, kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, misalkan mau bikin induk paling enggak ya 8 bulan, 10 bulan sejak kecil sudah baru jadi induk. Ya. Kemudian kalau kita bicara yang dari alam. Dari alam itu pertama, kesulitan kita adalah kita memang harus menjinakkan juga. Ya, belum tentu jadi. Kan? Butuh waktu sudah 6 bulan. Ada yang telepon saya, ada yang WA saya, Pak, saya sudah jinakkan ikan gabus liar, sudah 6 bulan nggak bertelur, sudah 8 bulan nggak bertelur, sudah 3 bulan nggak bertelur, sudah 2 bulan nggak bertelur, dari alam saya tangkap. Waktu yang kita gunakan untuk menjinakkan sudah cukup lama, tapi kita nggak dapat hasil. Dari sisi ukuran, memang dia lebih besar. Dapat sudah boborong 2 kilo, 3 kilo, kadang sekilo, kadang setengah kilo, dapatnya udah besar. Tidak memakan waktu yang lama untuk kita memelihara. Instan, jebret dapat besar. Untung jadi ya syukur, nggak jadi ya sudah, potong. Jadi disitulah kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Dari sisi telur, ya, memang kalau kita bicara kualitas telur, tentunya kita melihat umur atau usia. Jadi kalau misalnya kita budidaya kan jelas kita tahu umurnya. Tapi kita dapat dari alam, kita belum tahu umurnya berapa. Kematangan gondanya seperti apa. Kita belum tahu di situ. Oke Pak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Saya akan menjawab semua pertanyaan dan memberikan solusi seputar masalah ikan gabus. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.